Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohandani dengan NIM 22811311108 kelas A23. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tutor Ibu Anggi Yususilowati. Tentang sosiologi. Ilmu sosiologi berkembang melalui kontribusi tokoh-tokoh utama, yaitu Auguste Comte dan Ibnu Khaldun. Auguste Comte sang bapak sosiologi. Ia memiliki banyak karya, namun terdapat satu karya utamanya yang berjudul Cours Philosophie Positive atau kursus filsafat positif yang diterbitkan dalam 6 jilid antara tahun 1830 dan 1842, meletakkan dasar bagi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pemikiran utama Auguste Comte yaitu positivisme, hukum 3 tahap, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dan yang terakhir agama kemanusiaan. Positivisme, Comte percaya bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan empiris dan hukum-hukum yang dapat diverifikasi. Yang kedua itu hukum 3 tahap. Comte mengemukakan bahwa masyarakat manusia berkembang melalui 3 tahap intelektual, yaitu tahap teologis, penjelasan fenomena alam dan sosial didasarkan pada kekuatan supernatural dan dewa-dewa. Tahap metafisik, penjelasan beralih ke konsep-konsep abstrak dan kekuatan-kekuatan esensial. Ketiga, tahap positif, penjelasan didasarkan pada pengamatan ilmiah dan hukum-hukum yang dapat diverifikasi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Comte menciptakan istilah sosiologi untuk menggambarkan ilmu pengetahuan tentang masyarakat, yang membagi sosiologi menjadi 2 cabang utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Yang keempat, agama kemanusiaan. Comte mengembangkan agama kemanusiaan, sebuah sistem kepercayaan sekuler yang bertujuan untuk menggantikan agama-agama tradisional dengan fokus pada kemanusiaan dan kemajuan sosial. Ibnu Khaldun sebagai sosiolog muslim. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai sosiolog muslim besar yang mengemukakan teori tentang peradaban dan pengaruh lingkungan terhadap masyarakat melalui konsep seperti ilmu umran atau sosiologi asabiyah, siklus peradaban, dan pengaruh lingkungan. Pada pertemuan ketiga, topiknya pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Deskripsi singkatnya, pendidikan sebagai suatu fakta sosial merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Emil Durkheim yang menganggap bahwa pendidikan adalah bagian integral dari struktur sosial yang mempengaruhi dan membentuk perilaku individu dalam masyarakat. Sebagai sebuah faktor sosial, pendidikan berkaitan dengan norma, nilai, dan harapan yang ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang mencerminkan dan memperkuat konsensus sosial. Relevansinya, kesadaran akan pendidikan sebagai faktor sosial memotivasi mahasiswa untuk memperhatikan bagaimana pendidikan dapat membentuk identitas, peran sosial, dan peluang mahasiswa dalam masyarakat. Sebagai sebuah faktor sosial, pendidikan memiliki kriteria atau memiliki 3 ciri umum, yaitu berada di luar individu. Faktor sosial bersifat langgeng dalam arti bahwa ia sudah ada sebelum individu lahir dan tetap ada meskipun individu itu meninggal dunia. Yang kedua, memiliki daya paksa terhadap individu yang melaksanakan dan mentaatinya. Yang ketiga, tersebar di kalangan masyarakat dan menjadi milik masyarakat. Pada pertemuan keempat, membahas tentang perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Mahasiswa kependidikan perlu mengkaji sosiologi pendidikan karena 1. Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendidikan berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Sosiologi pendidikan mengeksplorasi hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, termasuk bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, gender, etnisitas, dan kebijakan mempengaruhi akses, kesempatan, dan pengalaman pendidikan. Relevansinya, kajian sosiologi pendidikan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang struktur sosial yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan.
memahami diskriminasi yang terjadi dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh perbedaan status ekonomi, gender, etnis, atau latar belakang budaya. Fenomena saat ini, kemajuan suatu bangsa sekarang tidak lagi ditentukan oleh melimpahnya kekayaan yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi anugerah yang patut disyukuri. Namun, bangsa yang maju dihasilkan dari sumber daya manusia yang berkualitas, yang berasal dari pendidikan yang bermutu. Pada pertemuan kelima membahas tentang sejarah munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terlahir dari adanya keprihatinan beberapa tokoh sosiologi terhadap situasi pendidikan yang ada di dekat tempat tinggalnya. Ada beberapa tokoh yang dapat dikemukakan sebagai tokoh yang menginisiasi kelahiran sosiologi pendidikan, seperti tokoh Lester Frank Ward, yang kedua Emil Durkheim, yang ketiga Max Weber, yang keempat Robert Cooley Angel. Yang pertama, Lester Frank Ward mempunyai argumen utama, yaitu Ward berpendapat bahwa perbedaan kemakmuran yang diperoleh individu bersumber dari perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan. Ia khawatir jika akses pendidikan tidak merata, pendidikan akan menjadi diskriminatif, hanya menguntungkan kelompok kaya, pandai, dan yang kuat. Pandangan Ward tentang pendidikan. 1. Pendidikan menjadi alat untuk kemajuan sosial. Yang kedua, negara dapat berperan dalam menyediakan dan mengelola pendidikan. Emil Durkheim menekankan peran pendidikan dalam membentuk struktur sosial, menyalurkan nilai, serta membangun solidaritas dalam masyarakat. Pandangan Durkheim tentang pendidikan. Pendidikan memiliki peran sosiologis yang penting dalam membentuk dan memelihara struktur sosial dengan cara mentransmisikan nilai, norma, dan pengetahuan serta membangun solidaritas dan integrasi. Max Weber ini menekankan pentingnya memahami tindakan sosial manusia dari sudut pandang subjektif individu tersebut. Pandangan Max Weber tentang pendidikan dari sudut pandang sosiologi. 1. Pendidikan sebagai bagian dari sistem birokrasi yang berkembang dalam masyarakat modern. Kedua, otoritas dan legitimasi memainkan peran penting dalam sistem pendidikan. Ketiga, nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi pendidikan. Pandangan Weber terhadap hubungan antara masyarakat dan sistem pendidikan. Masyarakat modern berkembang melalui rasionalisasi dan birokrasi yang penting dalam masyarakat industri. Pendidikan di masyarakat industri dan kota cenderung birokratis dan berstruktur berada dengan pendidikan di desa. Robert Cooley Angel. Dalam sosiologi perkotaan, ia menyoroti dampak urbanisasi dan menggagas konsep kota metropolis sebagai pusat pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pandangan Angel tentang pendidikan. Menurut Angel, pendidikan merupakan proses sosial yang tidak terbatas pada sekolah atau lembaga pendidikan formal, melainkan dapat saja terjadi melalui interaksi sosial di masyarakat, keluarga, dan tempat kerja. Pada pertemuan ke-6 tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial, struktur dan dinamika masyarakat, serta interaksi antar individu dalam kelompok sosial. Sedangkan pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Pengertian sosiologi pendidikan. Maka sosiologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pendidikan berfungsi sebagai bagian dari struktur sosial, termasuk bagaimana pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti ras, gender, dan institusi. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Brover dalam Subandi 2009 mencakup 4 aspek utama, yaitu 1. Hubungan antara sistem pendidikan dan sistem sosial lainnya. 2. Hubungan sekolah dengan komunitas. 3. Hubungan antar manusia dan sistem persekolahan. 4. Pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Hubungan antara sistem pendidikan
dan sistem pendidikan lainnya. Sosiologi pendidikan mengeksplorasi bagaimana sistem pendidikan berinteraksi dengan keluarga, ekonomi, politik, dan budaya, serta bagaimana masing-masing aspek mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Hubungan antara sekolah dengan komunitas lainnya. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang erat dengan berbagai elemen komunitas untuk mendukung proses pendidikan. Keterlibatan orang tua dan keluarga melalui komunikasi yang efektif dengan guru serta partisipasi dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan keberhasilan akademik dan sosial siswa. Hubungan antara manusia dengan sistem persekolahan antara lain interaksi guru dengan siswa, hubungan antar siswa, hubungan antar guru dan staf, dan lain sebagainya. 4. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa melalui berbagai aspek. Sebagai agen sosialisasi, kedua, setelah keluarga, sekolah menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama melalui kurikulum dan interaksi sosial. Terima kasih.